sedikit lah gue mau nambahin tentang first impression gue ketika gue masuk kuliah arsitektur. Gue nggak tahu cuma di Unpar doang apa enggak, jadi gue tuh selalu merasa kayak oh gue paling keren ya gambarnya dulu pas lagi di SMA gitu, karena emang orang-orang nggak terlalu in sama gambar gitu. Cuma ketika gue masuk arsitektur Unpar yang katanya arsitekturnya paling bagus Asia Tenggara katanya, gue tuh ngerasa kayak gambar gue nih nggak ada apa-apanya sama sekali, kayak gambar gue nih receh gitu loh. Banyak banget orang-orang yang pastinya akan lebih kompetitif dan lebih bagus lagi daripada kita. Tapi kalau menurut gue sih jangan berkecil hati ya. Buktinya gue tetap bisa bertahan sejauh ini dengan gambar sketsa gue yang sebenarnya embel-embel banget gitu. Dan banyak juga yang nanya harus bisa sketsa apa enggak sih. Kalau menurut gue harus banget bisa sketsa. Nggak harus bagus, yang penting kalian visualisasinya dapat gitu loh. Apa yang kalian mau tuh dapat. Karena gue sendiri walaupun gue udah studio tingkat atas dan gue udah semuanya pakai digital, tapi biasanya untuk memulai suatu konsep gue tuh lebih suka coret-coret dulu. Untuk bentuknya gue kayak coret-coret dulu gitu, sketsa-sketsa kasar gitu. Jadi menurut gue penting banget kita kuliah arsitektur untuk bisa sketsa, bisa gambar walaupun gak bagus, yang penting tahu teknik-tekniknya. Catat ya. Terus abis itu banyak juga yang nanya matematikanya susah gak sih? Jujur ya, menurut gue arsitektur adalah teknik yang sebenarnya matematikanya nggak terlalu banyak. Kita nggak ada mata kuliah matematika, nggak kayak sipil ada matematika 1, 2, 3 kalau nggak salah. Terus habis itu kalaupun ada hitung-hitungan, kita emang ada kuliah struktur, tapi struktur itu lebih ke gimana cara kita pemilihan struktur aja. Sama iya ada hitung-hitungannya, cuma hitung-hitungannya tuh kayak hitung-hitungan sipil gitu loh, yang ada rumusnya dan ya udah gampang aja gitu. Dan hitung-hitungan kita tuh sangat amat sederhana. Maksudnya gini, kalau misalkan gue mau bikin struktur, gue bilang strukturnya 60 kali 60, ya udah gue bulet 60 kali 60 gitu loh. Beda sama anak sipil yang ngitungnya mungkin bisa 59, berapa gitu. Jadi sebenarnya hitung-hitungan di kuliah arsitektur tuh cipil banget, apalagi buat kalian yang dulu matematikanya tuh jago banget. Nah, paling matematika juga kalian butuhin nanti pas lagi kalian belajar utilitas, kayak ngitung kebutuhan air dalam satu gedung dan lain-lain. Tapi basically menurut gue itu easy. Maksudnya untuk matematika itu tuh gampang gitu loh. Kita nggak ada fisika yang ngitung rumus-rumus aneh-aneh gitu. Nggak akan ada ketemu yang nggak ketemu deh pokoknya fisika-fisika yang aneh-aneh gitu. Nah, selanjutnya gue juga akan membahas banyak banget yang nanya kuliah arsitektur tuh ngapain aja sih. Nah, ini juga hal yang gue baru tahu ketika gue masuk kuliah arsitektur gitu. Jadi ternyata dalam kuliah arsitektur itu sebenarnya intinya cuma satu, yaitu studio perancangan arsitektur. Itu bisa dibilang sebagai jantungnya jurusan arsitektur gitu loh. Karena intinya adalah di dalam studio itu kita ya mendesain aja gitu. Semua mata kuliah yang kita lalui adalah untuk menunjang kita dalam mendesain di studio gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian mata kuliah lainnya udah oke, pasti juga di studionya kalian akan oke gitu loh. Karena penerapan desain kita tuh ada di studio. Studio itu ngapain sih? Jadi studio itu nanti kita kayak dikasih tugas dalam satu semester, biasanya 1 atau 2 tugas aja. Dan tugasnya itu kalian misalkan nanti dibilangin ada tanah gitu, ada suatu tapaknya itu nanti kita disuruh bikin apa sesuai tugasnya gitu loh. Nah, terus habis itu nanti di situ kita mendesain semuanya mulai dari konsep, terus nanti pertimbangan luas bangunannya dan lain-lainnya gitu. Jadi kita tuh dari awal udah diajarin untuk belajar mendesain gitu. Studio sendiri itu ada tingkatannya gitu, mulai dari studio 1 sampai studio ke-7 atau yang biasa kita sebut dengan studio akhir. Dan yang bikin susah adalah karena kalau kalian gak lulus studio 1, kalian gak bisa lanjut ke studio berikutnya. Jadi dia kayak beruntut gitu loh, kalian paham kan? Jadi sebenarnya studio adalah hal yang banyak yang membuat orang-orang yang kuliah jurusan arsitektur tuh agak-agak mampet gitu. Karena ya gitu, kalau gak lulus sekali pasti kita akan telat di semester berikutnya gitu, which is itu yang gue rasain sekarang. Tapi ya nggak kenapa-napa juga kalau misalkan suatu saat kalian ada di studio yang ulang. Gak usah berkecil hati, karena sebenarnya
banyak banget orang-orang yang menurut gue berkompeten banget atau nggak kalah keren, tapi dia harus ada di studio yang ngulang ini gitu, dan nggak kenapa-napa banget kok, nggak ada salahnya juga. Bahkan menurut gue itu membuat kita jadi lebih banyak ilmu lagi karena kita ngulang studio yang sama gitu. Ya itu basa-basi gue aja sih, tapi kalau menurut gue biasa aja lah. Dulu juga pas lagi gue ngulang studio tuh gue kayak sedih banget, tapi sebenarnya ya nggak kenapa-napa juga gitu, ilmunya insya Allah tetap bermanfaat gitu. Perlu diingat studio itu SKS-nya banyak banget. Misalkan dalam satu semester kalian ngambil sekitar 21 SKS, studio sendiri udah 6 SKS. Kalau misalkan kalian studio akhir itu 8 SKS. Kebayang nggak orang-orang aja jurusan lain itu tuh skripsi aja 6 SKS gitu. Ini kita studio 6 SKS, jadi kebayang nggak kalau misalkan studio kita jelek, itu tuh mempengaruhi IPK kita banget. Jadi menurut gue penting banget nih kita untuk memprioritaskan studio kita selama di kuliah arsitektur gitu. Banyak pasti kalian yang belum tahu, oh ternyata selama kuliah arsitektur tuh kita ada studio ya, kita ada mendesain. Iya emang kayak gitu. Gue juga dulu baru tahu pas lagi gue udah masuk ke sekolah gue juga baru tahu pas lagi gue baru banget masuk studio gitu, baru banget masuk jurusan arsitektur. Oh ya, banyak juga yang nanya dosen-dosennya gimana sih. Dosen-dosen sih ya macem-macem banget ya namanya dosen-dosen. Gue nggak bisa bohong, ada aja dosen yang cuek, ada juga yang baik banget. Cuma gue seneng sama dosen-dosen yang dosen-dosen yang mau berbagi ilmu di luar mata kuliahnya gitu. Jadi dulu gue punya dosen studio yang gue bersyukur banget, baik banget, dan gue banyak banget dapat ilmu dari dia. Jadi dia kayak sharing tentang apa aja yang pernah dia bangun gitu-gitu. Dan itu menurut gue menyenangkan aja sih punya dosen kayak gitu. Jadi emang ada dosen yang yang ramah banget, tapi ya yang cuek juga nggak bisa bohong, ada yang cuek pasti gitu. Tapi intinya emang dunia kuliah tuh kayak gitu. Kuliah dimanapun pasti kalian akan ketemu dosen-dosen yang ya rada-rada cuek lah bisa dibilang gitu, tapi ada juga yang perhatian banget. Oh ya, hal penting yang menurut gue penting banget kita tahu dari awal tuh, gue nggak berpikir kayak masa sih begadang, kan gue bakal ngatur waktu dengan baik. Impossible. Kalian pasti begadang deh kalau misalkan kuliah arsitektur. Kayak lo mau kuliah dimanapun, kalau jurusan arsitektur pasti begadang. It's a must, dan itu pasti kayak semua orang begadang gitu kalau kuliah arsitektur. Dan jangan salah, lo jangan berharap kuliah arsitektur lo jangan berharap begadang cuma pas kuliah doang. Pas kerja pun pasti kalian banyak begadangnya gitu loh. Jadi prepare yourself untuk tidur kurang. Karena gue nggak nulis materi, jadi gue lupa ada lagi nggak yang mau gue bahas. Tapi kayaknya untuk sementara segini aja dulu. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini, sekitar bulan Maret, harusnya gue syuting. Harusnya gue bikin video tentang kayak a day in a life as an architecture student gitu. Jadi gue kayak pengen nunjukin ke kalian studio tuh kayak gimana sih gitu. Cuma maaf banget, terlanjur ada pandemi dan gue nggak ke kampus sama sekali. Padahal gue pengen nunjukin studio arsitektur karena seru banget, studio itu seru banget. Dan gue juga berharap semoga pandemi ini cepat selesai, dan gue juga berharap semoga apa yang gue sampaikan ini, walaupun ini pengalaman gue 2-3 tahun yang lalu, tapi semoga tetap tetap sama walaupun kondisinya bedanya. Sekarang kita lagi pandemi, dan gue tahu kalian semua yang 2020 sekarang kuliahnya harus ospek online dan semuanya harus online. Tapi mari kita berdoa semoga semuanya cepat selesai. Ya, gue cuma mau bilang aja buat kalian yang lagi mau masuk kuliah arsitektur, udah keterima ataupun belum, semangat terus mengejar mimpi-mimpi kalian. Gue udah bermimpi jadi arsitek itu dari gue SD, dan gue gak pernah berubah impian sampai akhirnya gue kuliah arsitektur. So I do believe in dreams. Terus buat kalian yang belum keterima kuliah juga semoga cepat-cepat menemukan kuliah yang diinginkan, yang sesuai juga dengan apa yang kita mau gitu. Terus buat kalian yang berharap
arsitektur mudah. Jujur, kuliah arsitektur itu susah banget menurut gue. Banyak banget pengorbanannya, banyak juga pertimbangannya ketika kalian mendesain gitu. Jadi proses desain tuh panjang banget. Jadi kalian jangan berharap kuliah arsitektur gampang. Tapi menurut gue semua itu worth it banget untuk kita jalani. Walaupun susah, tapi kalau misalkan emang itu cita-cita dari kalian kecil kayak gue setiap studio tuh nangis jujur, karena kayak aduh gue pusing banget, tapi dalam hati kayak ini tuh cita-cita gue dari kecil. Jadi jangan nyerah, please jangan nyerah. Walaupun gue tahu banyak orang-orang yang semester 1 udah nyerah di arsitektur, dan itu juga apa yang ada di pikiran gue ketika gue masuk di semester 1. Tapi menurut gue jangan nyerah dan terus kejar mimpi yang kalian mau. Apa sih, so bener banget. Oke, segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat, and I'll see you guys on the next video. Bye.